Ingat ya, perencanaan yang matang tidak memerlukan waktu yang banyak. Perencanaan yang matang hanya membutuhkan pertimbangan yang besar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, channel peternak inspiratif Fairies Farm. Pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan bagaimana tips-tips ya memulai bisnis. Tentunya dalam kategori ini adalah bisnis peternakan ya. Langsung saja teman-teman. Yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah niat teman-teman. Jadi kita harus niat untuk melakukan bisnis apapun ya, terutama bisnis peternakan ini kita harus niat. Kalau kita udah niat gitu, kita akan kosong pikiran kita. Jadi kita akan menerima banyak-banyak masukan dari luar. Ilmu kita itu semakin banyak karena kita itu niat yang sungguh-sungguh teman-teman ya. Kemudian setelah niat, kita harus berpikir bahwa bisnis ini akan kita senangi teman-teman. Karena kenapa ya? Kalau kita itu melakukan sesuatu hal yang tidak kita senangi, itu kita akan melakukan dengan setengah hati. Tidak usah kita benci, kita tidak senang di sana saja, tidak senang melakukan bisnis itu saja. Itu sudah melakukannya dengan setengah hati teman-teman. Contoh ya, kita tidak suka beternak ini, lalu kita memaksakan diri untuk melakukan beternak karena dalam kondisi terpaksa. Contoh, kita tidak punya waktu, atau kita tidak punya pekerjaan, kita tidak punya bisnis lain, akhirnya kita ngawur teman-teman untuk memutuskan untuk beternak. Nah setelah itu kita kan asal-asalan, kita lihat referensi, baca buku seperti ini, ternak aja, nanti kalau A berarti harus dapat B gitu ya. Terus lihat video seperti abang ini, kakak ini, terus loh ini nanti akan mengalami kesulitan teman-teman, karena ketika Anda akan menemui masalah berupa A, nanti Anda akan kesulitan karena indikator Anda adalah pada waktu itu ketika Anda melakukan A, Anda harus dapat B. Seperti itu teman-teman. Jadi secara teori kita harus senang dulu, karena kalau kita senang, hal-hal yang menyulitkan kita itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Kemudian setelah senang, kita itu harus melakukan perencanaan yang matang teman-teman. Ingat, perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang tidak memerlukan waktu yang banyak. Ingat ya, perencanaan yang matang tidak memerlukan waktu yang banyak. Perencanaan yang matang hanya membutuhkan pertimbangan yang kita ingin beternak. Oke? Dan kita delalah suka di bidang itu. Oke, lakukan bisnis yang itu mencerminkan diri kalian ya, soul ini. Jadi soul ini panggilan jiwa teman-teman. Jadi ketika kita sudah cinta dan kita sudah melakukan perencanaan, maka kita akan segera eksekusi teman-teman. Jadi tidak perlu melakukan perencanaan yang matang, itu harus dengan waktu yang lama. Nah, setelah tadi niat, terus suka, terus yang ketiga adalah perencanaan, yang keempat adalah fokus teman-teman. Jadi kalau kita udah niat ya, ini urutannya ya, dan kita udah senang, kita udah merencanakan, kita akan fokus teman-teman. Mudah sekali fokus ketika kita udah niat, senang, dan melakukan perencanaan. Jadi seperti jalan itu, kita mau ke pasar ya, itu sudah ada keinginan, dan ke pasar nanti mau beli kambing ya. Jadi karena kita suka kambing, kita mau beli kambing ya. Terus setelah itu, dan kita mau bawa uang berapa, nah, contoh 2 juta. Jadi ini sudah ada niat, sudah ada tujuan itu karena kita senang A, terus ada perencanaan, budget itu tadi ya. Nah, mengapa fokus? Karena banyak dari diri kita ya, termasuk saya dulunya itu juga kurang fokus dalam menjalani suatu bisnis. Jadi ketika kita tidak fokus itu, kita akan gonta-ganti teman-teman. Ingat, kita itu bisnis,
tidak eksperimen ya. Ketika kita melakukan bisnis, kita harus fokus untuk bekerja sungguh-sungguh. Oke? Fokus untuk bekerja sungguh-sungguh. Bukan bekerja keras ya. Kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan sesuatu goal yang bagus. Contoh seperti ini. Tujuan kita berbisnis, kita adalah mengembangkan kecintaan kita terhadap suatu bidang tersebut. Tentunya hal tersebut akan menghasilkan untuk kehidupan kita. Nah, ketika kita kurang fokus ya, jadi gini, kalau indikator kita uang ya teman-teman ya, itu kita akan mengejar uang. Jadi ketika bisnis piaraan tadi, peternakan ini tadi kurang suka ya, terus ada bisnis lain kita ikut-ikut, bisnis lain kita ikut-ikut, bisnis lain kita ikut-ikut gitu. Jadi kita tidak fokus teman-teman. Ingat bahwa sesuatu peternak yang besar-besar atau pebisnis yang besar-besar ya, ini secara global, itu mereka dimulai dari nol, tidak langsung besar. Jadi ingat, mereka dimulai dari nol dan mereka fokus di sana. Dan gini, biar mudah untuk melakukan fokus adalah seperti ini. Lakukan sesuatu hal yang Anda bisa hebat melakukannya. Melakukan hal mudah yang Anda bisa hebat melakukannya. Terus hindari melakukan hal hebat yang dimana Anda biasa saja untuk melakukannya. Jadi ini persaingannya akan sangat ketat teman-teman. Kalau kita sudah biasa melakukan hal-hal mudah dan kita bisa luar biasa melakukannya, insya Allah dengan seiring berjalannya waktu kalian akan menemukan sesuatu kemudahan. Lah ini bekerja sungguh-sungguh itu seperti ini teman, membuat kita itu mudah. Jadi kita sungguh-sungguh bekerja. Orang yang bekerja keras itu akan melihat orang yang bekerja sungguh-sungguh itu pekerjaannya lebih keras daripada kita, daripada orang yang bekerja keras tersebut. Tapi kalau Anda sudah berpikir kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang besar, itu sedikit kurang tepat teman-teman. Karena itu akan memindset kalian bahwa tidak dengan kerja keras kalian tidak akan mendapatkan hasil yang besar. Kalian cukup bekerja sungguh-sungguh teman-teman. Dan bekerja sungguh-sungguh itu bukan bekerja keras. Lalu itu ya, fokus ya teman-teman. Jadi pertama niat. Sebenarnya kalian niat, seneng, terus perencanaan yang matang itu fokus itu sudah 50% terkunci. Kalian tinggal melanjutkan ke 100% dan memaintain. Terus kemudian setelah fokus yang terakhir adalah berkelanjutan teman-teman. Makna dari berkelanjutan di sini adalah dimana kalian bisa terus-menerus beternak dan berkembang. Karena sesuatu yang sama, misalnya kita beternak dan kita bertahan, itu kemungkinan bukan sesuatu yang lanjut teman-teman. Kita diam. Jadi lanjut itu dari sini ke situ, itu lanjut ya. Jadi ada perkembangan bisnis yang berkelanjutan. Ini apalagi kita dari sini terus mundur ya teman-teman ya. Jadi seperti ini loh. Jangan dipikir kita sekarang ternak 5, besok masih ternak, 2 tahun lagi masih ternak, 6 tahun masih ternak, itu dianggap berkelanjutan. Bukan. Jadi seperti ini. Hari ini kita ternak 5 kambing, besok kita ternak bisa 10. Ini contoh ya. Jadi indikatornya itu tidak harus di jumlah, tapi di sesuatu yang membuat diri kita itu berkembang teman-teman. Berkembang itu tidak hanya di jumlah. Jadi bisa di penghasilan, pemangkasan waktu, pemangkasan tenaga, pemangkasan biaya, seperti itu. Jadi buat sesuatu itu berkelanjutan teman-teman. Jadi kalau kita udah niat, kita udah senang, kita udah berencana, ini terus ini niat berencana, niat senang dan berencana itu akan nempel di fokus dan berkelanjutan teman-teman. Tidak hanya kita di awal melakukan bisnis. Dan insya Allah dengan
bermodalkan 5 tips ini tadi, kalian akan menemukan sesuatu kemerdekaan finansial, teman-teman. Jadi seperti ini. Banyak orang yang mengorbankan waktunya untuk mencari uang. Padahal uang itu bisa dicari, teman-teman ya. Tapi kalau waktu dan kesehatan itu tidak bisa kita cari. Tapi jadi perang pertama itu kita, yang paling penting dalam hidup itu adalah waktu. Waktu kita tidak bisa mencari dan mengusahakannya. Kalaupun bisa seperti ini, itu akan kita bayar dengan uang yang mahal. Contoh ya, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Contoh belajar, kita misal SD ya, SD kita 6 tahun waktu ya, harus seperti itu. Kalau kita ingin memangkasnya, kita melewati itu SD nggak kita lewati, kita akan membayar ijazah lebih mahal, teman-teman, untuk mendapatkan ijazah SD itu. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Jadi setelah waktu, kalau waktu kita itu sangat terbatas, yaitu kita harus bekerja, maka yang dikorbankan kedua adalah kesehatan, teman-teman. Jadi, dan kalau kesehatan ini sudah hilang, itu akan kembalinya ke uang lagi, teman-teman, dan itu tidak murah. Dan yang ketiga baru uang, teman-teman. Jadi kalau kita udah menghargai waktu dan kesehatan, uang itu bisa dicari kapanpun, asal kita niat, kita senang, kita berencana, kita fokus, dan kita berkelanjutan. Itu insya Allah sangat mudah dicari, teman-teman. Dan kebanyakan dari orang itu mengorbankan yang dua penting ini untuk yang ketiga. Jadi silahkan dipilih, kalian mau pilih yang mana. Saran saya, semoga kalian tetap menjadi orang yang percaya diri. Bukan percaya ego, tapi percaya diri ya. Cari teman sebanyak-banyaknya, cari network sebanyak-banyaknya, lakukan hal-hal yang Anda senangi. Lakukan bisnis-bisnis kecil, tapi Anda tidak pernah rugi di sana. Ingat kembali ya, bisnis apa ya yang saya belum pernah rugi, walaupun itu untungnya kecil. Gampang sekali itu nanti untuk di scale up, gampang sekali ya, karena kalian cuma perlu jam terbang ya. Semakin tinggi jam terbang kalian, maka kalian akan lebih handal di sana. Oke, saya rasa itu 5 tips dari saya untuk melakukan bisnis, terutama dalam bisnis peternakan ya. Salam dari saya. Sampai jatuh. Salam dari saya. Semoga kita sukses bersama ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Be.